Saking miripnya. Saking miripnya. Di sebelah kiri saya ini adalah casing Luxi dari brand Paradox Gaming. Di sebelah kanan saya ini adalah EN200 dari brand N-Like. Kenapa bisa mirip persis seperti ini dari dua brand yang berbeda? Kami juga nggak tahu kenapa bisa sangat-sangat mirip persis seperti ini. Casing mana yang keluar duluan? Setelah saya research ya, saya nggak tahu tanggal rilis persisnya. Tapi setelah saya cari-cari dari video YouTube, Paradox Luxi ini video pertama yang keluar sekitar 2 bulan yang lalu. N-Like EN200 ini video pertama yang keluar sekitar 1 bulan yang lalu. Dan kamilah yang mereview pertama kali. Jadi yang pertama kali keluar adalah Paradox Luxi ini. Kita akan membahas sedikit perbedaannya dua casing ini yang kelihatan sangat-sangat mirip. Kita mulai dari kotaknya dulu. Ini adalah gabusnya Paradox Luxi, ini adalah kotaknya N-Like EN200. Dari bahannya mirip-mirip, saya rasa ini kalau ditumpuk-tumpuk ya, kalau terlalu berat sama-sama bisa bonyok. Jadi kalau kalian mau melakukan pengiriman, kalau pakai Gojek dalam kota saja, ya silahkan. Tapi kalau sudah sampai keluar kota, terlalu jauh, ditumpuk barang terlalu berat, hati-hati casing kalian bisa bonyok. Untuk bagian dalamnya, kualitas gabusnya saya rasa kurang lebih sama, simple sekali lah. Jadi tidak ada perbedaan yang mencolok dari segi kotaknya. Kalau dilihat secara sekilas, hampir tidak ada perbedaan bentuk yang mencolok dari kedua casing ini. Sama-sama apa istilahnya, curve dibengkokkan, sebelah sini juga sama-sama curve dibengkokkan. Tempat ventilasinya sama, tempat ininya sama. Bagian belakangnya juga sama-sama curve, sama-sama di rivet ini penutup casingnya bagian atas. Dari segi bahannya, dua-duanya sama-sama yang termasuk keras lah, bahannya bukan yang fleksibel ya. Finishingnya sama-sama kulit jeruk. Ini bukan tipe yang licin ya, ini sama-sama kulit jeruk, jadi tidak terlalu licin, putih, sama-sama bagus ya. Saya sama-sama senang melihatnya. Perbedaan ukurannya yang paling terlihat. Nanti di layar kalian akan ada spesifikasinya, panjang lebar dari masing-masing casing ini, nanti tolong diperdetail. Tapi yang jelas, perbedaan yang sangat-sangat terlihat adalah yang Luxi, ini yang Luxi, dia lebih panjang dibandingkan N-Like. Sementara yang N-Like, dia lebih tinggi dibandingkan yang Luxi. Kemudian dari sisi depan, ya, yang Luxi lebih ramping dibandingkan yang N-Like. N-Like lebih besar. Kemudian dari sisi belakang, kita lihat saja. Yang Luxi sebelah kiri, dia hanya mendukung power supply SFX atau yang kecil. Yang N-Like dia mendukung power supply ATX biasa. Kemudian kita akan masuk ke bagian dalamnya, saya buka dulu. Bahkan murnya ini mirip. Sama-sama putih ujungnya. Kanan kiri sama. Kalau dilihat dari bagian belakang, bedanya hanya yang ini ada tambahan sedikit di sebelah sini, yang di sini tidak ada. Bahkan proses membukanya sama, ini ada sedikit apa ini cantolan yang kalau di seperti ini, ininya masuk ke dalam. Ini pun sama guys. Nah, ini ada 2 cantolan juga, ininya masuk ke dalam. Plak. Bahkan sistem penguncinya yang di bagian depan. Nah, kalian lihat ini. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Sementara yang di sini sama sistem penguncinya, guys. Nah, ini harus didorong sedikit juga. Sama persis. Sebentar, mana back panel tadi? Mana back panel? Nah, ini dia side covernya yang ini Luxi ini karena dia lebih panjang. Nah, ini N-Like.
Modelannya sama guys, ini ada cekungannya begini, ditutup begini. Ada cekungannya begini, tutup begini. Ini juga sama. Oh, saya tahu bedanya. Karena yang N-Like ini lebih kotak, jadi dia terasa lebih solid sedikit. Sementara yang Luxi karena lebih panjang ya, jadi dia agak wobble-wobble gitu. Apa ngomongnya? Fleksibel-fleksibel gitu. Tapi kekerasannya apa segala macam mirip ya guys. Oh, yang N-Like terlihat lebih putih guys di mata saya. Yang Luxi agak gelap sedikit. Tapi kalau dilihat sekilas ya sama ya guys. Kok bisa sama sih? Aku ya heran. Sekarang kita ngobrol soal dalamannya. Dua-duanya sama-sama mendukung motherboard MATX. Bedanya adalah kalau yang Luxi ini bagian depannya dia lebih panjang, jadi kita bisa lebih lega sedikit lah gitu kan. Sementara yang N-Like ini karena agak pendek ya, jadi bagian depan perkabelannya jadi agak sedikit tempatnya, ruangnya agak ngepres. Selain itu power supply-nya juga lebih panjang, namanya juga power supply ATX kan. Jadinya ya tempat perkabelannya tidak selega yang di sampingnya. Dari segi airflow, semuanya angin masuknya sama-sama dari lubang-lubang ini, ya kan? Yang ada di side covernya juga. Yang ini juga sama, ini juga ada lubang-lubangnya. Ini angin masuknya sama juga dari sebelah sini. Dari side covernya juga sama. Semuanya anginnya dibuang ke belakang lewat kipas. Yang ini nggak ada kipasnya, saya cabut, sorry. Semuanya dibuang melalui satu kipas ini ke belakang. Jadi airflow-nya juga sama persis. Storage-nya, penempatan storage-nya, depan ada satu bracket untuk menaruh storage di Luxi. Di N-Like depannya juga ada satu bracket untuk menaruh storage. Di bagian bawah Luxi ada dua tempat, satu bagian depan untuk harddisk besar, satu bagian belakang untuk SSD. Di N-Like juga sama. Bagian depan satu harddisk besar, satu SSD, sama persis tempat storage-nya. Perbedaan yang paling kentara ya. Pertama adalah bagian depan. Di Luxi ada USB Type-C, sementara di N-Like tidak ada USB Type-C-nya. Dua-duanya sama, USB 2 di atas warna hitam, USB 3 di bawah warna biru, sama juga. Dan kemudian di bagian belakang guys. Oh, ini saya menemukan sebuah perbedaan yang cukup terlihat. Pertama adalah di Luxi ini, ketinggian komponennya hanya 12 cm guys. Dia kan lebih tipis dibandingkan yang N-Like. Perbedaannya yang cukup terlihat, ya ini saya tidurkan dulu, baru kalian bisa melihatnya dengan jelas. Karena yang Luxi ini lebih tipis ya. Ini kan hanya 12 cm, sementara yang N-Like ini 14 cm. Otomatis VGA yang masuk sini hanya tinggi 12 cm juga. Perbedaan yang paling terlihat dari dua casing ini, yang Luxi ini lebih tipis, tinggi 12 cm. Yang N-Like ini lebih tebal, tinggi 14 cm. Otomatis kalau kalian memasang VGA seperti ini, di Luxi ini akan lebih susah sedikit ya, karena bagian atasnya akan nabrak sini kan. Dan kalau VGA-nya single fan seperti ini, kalian harus mencari yang power pin-nya di samping. Sementara kalau yang di N-Like, kalau ada VGA-nya power pin-nya di atas, kalian masih bisa pasang. Kan ada spare kurang lebih sekitar 2 cm. Perbedaan yang cukup terlihat berikutnya adalah di opsi cooler yang bisa kalian pakai di sini. Karena yang ini tingginya 14 cm, otomatis cooler yang fan-nya 9 cm, seperti ini, sebagian besar pasti bisa dipakai. Ini kan masih ada spare-nya. Sementara kalau ditaruh di Luxi, ini sangat ngepres sekali. Kalian jangan beli fan yang ini ya. Ini kita sudah coba, ini adalah Deepcool AG300. Bisa masuk sebenarnya guys, tapi ada tiang-tiang di atas ini tidak bisa masuk di Luxi ini guys. Tiangnya ini pas ngepres di penutup casingnya. Sementara kalau coolernya cooler besar, nah ini adalah cooler dengan fan 12 cm. Ini hanya untuk perwakilan saja guys. Nah, beberapa cooler besar bisa masuk di N-Like. Beberapa loh guys, nggak semuanya. Kalian harus benar-benar pastikan tinggi coolernya. Sementara, semua cooler besar pasti tidak bisa masuk di Luxi. Kemudian, perbedaan mencolok berikutnya adalah power supply guys.
Karena si Luxi ini power supply-nya hanya mendukung SFX, bukan ini ATX ya. Ini SFX, otomatis kan tidak bisa dimasukkan. Otomatis kalau yang SFX ini rusak, ada kemungkinan harga part penggantinya bisa lebih mahal atau lebih susah dicari. Sementara power supply ATX ini dia lebih umum, harganya lebih beragam, dari yang murah sampai mahal ada. Dan ini muat di Enlight EN200. Saking miripnya. Saking miripnya. Saya tadi barusan salah memasang penutupnya ini guys ke sebelah sini. Saya pasang-pasang ini kalau nggak bisa masuk ya, ternyata saking miripnya salah masuk guys. Nah ini punya yang ini bener. Yang Enlight ini lebih tinggi guys. Sementara yang Luxi ini lebih kotak dia. Ya bentuknya mirip-mirip gini guys, agak membingungkan sedikit. Jadi menurut spesifikasinya apa segala macam, menurut saya dua-duanya casing ini adalah casing kelas kantor guys. Yang Enlight masih bisa dikasih VGA yang agak besar, mau mengarah ke power user sedikit masih bisa. Tapi yang Luxi jelas-jelas agak susah guys. Karena kita mau memasang VGA yang ada power pin di atas, bisa tidak masuk. Keduanya pemakainya idealnya ya untuk kelas kantor guys. Kalau power user, ya saran saya jangan pakai casing ini. Mau dipakaikan VGA dua-duanya bisa. Saran saya pakailah VGA yang tidak ada power pinnya. Dua-duanya dari segi bahan mirip sekali. Finishingnya sama-sama kulit jeruk. Penampilannya sama-sama bagus. Warnanya sama-sama ada dua pilihan, hitam dan putih. Kelebihannya ya menurut saya sama ya, cocok di kantor yang sudah agak kepenuhan guys. Oke, saya rasa itu saja videonya. Kami dari 3 Game, kita baru saja membahas perbedaan Paradox Gaming Luxi dan Enlight EN200. Sebentar guys, disusun dulu untuk jadi cover. Jangan lupa guys, kalau kalian mau melihat detail kedua casing ini, silahkan kunjungi video kami. Kami ada detailnya review yang Luxi dan ada juga detailnya review yang Enlight EN200.